Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucap alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anda semua, terima kasih sudah bergabung hari ini untuk mendengarkan penjelasan materi kita tentang bab ketiga terkait dengan pengumpulan data untuk training needs analysis. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ketika kita akan melakukan pelatihan, menyusun pelatihan, kita harus mengumpulkan data awal yang disebut dengan apa namanya? Dasar kita untuk menganalisis kebutuhan pelaksanaan pelatihan seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu, namanya apa prosesnya? Apa, Devi? Asesmen, Bu. Ya, training analisis ya. Ya, semuanya adalah fungsinya adalah assessment, melakukan penilaian. Khusus untuk pelatihan kita mengenal istilah lengkapnya dengan nama training needs analysis, ya, analisis kebutuhan pelatihan. Nah, cara melakukan analisis kebutuhan pelatihan ini adalah dengan melakukan pengumpulan data. Ya, sebelum dianalisis harus ada dulu data yang mau dianalisis. Nah, sekarang akan Ibu tunjukkan pengumpulan data. Kemarin kalian sudah diminta untuk menyusun panduan wawancara untuk mengumpulkan informasi dasar terkait dengan training analisis itu sendiri, gitu ya. Tapi pada dasarnya untuk melakukan yang namanya training needs analysis tidak hanya metodenya dengan pengumpulan datanya, tidak hanya dengan wawancara, tapi ada metode-metode lainnya. Nah, ini akan kita coba saya coba jelaskan pada sore hari ini, gitu ya. Menurut NOE 2010 setidaknya ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengumpulan data untuk kepentingan training needs analysis. Yang pertama adalah kuesioner, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah FGD, keempat dokumentasi, dan yang terakhir adalah observasi. Wawancara dan observasi biasanya bisa kita lakukan bersamaan, gitu ya. Kuesioner kita dengan menyebarkan angket, FGD kita kemudian mengadakan semacam focus group discussion, gitu ya, mengumpulkan beberapa orang dan kemudian diminta untuk mendiskusikan permasalahan yang sedang mereka alami saat ini. Dokumentasi ini kalian bisa minta bahan saja, apakah bentuknya foto atau file atau buku terkait dengan organisasinya yang bisa kalian gunakan untuk menyusun laporan kalian, gitu ya. Itu namanya adalah studi dokumentasi. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari setiap metode ini yang mau saya jelaskan. Yang pertama kita bahas dulu observasi, ya. Observasi sesuai dengan namanya, observasi itu adalah mengamati, berarti kita mendapatkan data dengan mengamati sekeliling dari kondisi yang ada di organisasi. Ya, dengan observasi kita mencatat. Mungkin kalian belum dapat kalian sudah lulus belum ya observasi? Sudah, Bu. Sudah ya, Sudah, Bu. Tahu pastinya, dan barangkali sudah menguasai. Kalian boleh menggunakan anecdote record atau mungkin pencatatan dengan turus ketika kalian tahu apa yang mau digali, gitu ya. Nah, dengan metode-metode seperti ini, kelebihannya yaitu yang pertama menghasilkan data yang relevan dalam lingkungan kerja. Jadi kita bisa mengobservasi si karyawan atau anggota organisasi itu ketika dalam bekerja itu seperti apa. Dan karena kita mengobservasi, jadi kita adalah orang luar yang mengamati mereka, kita tidak terlibat dalam proses pekerjaan dan kita tidak ngambil waktunya mereka dalam bekerja, mereka bisa bekerja seperti biasa, tapi kita mengamati, gitu ya, maka minimalisir gangguan kerja, karena kita pasti akan memilih lokasi yang tidak mengganggu mereka, tapi kita tetap bisa memantau mereka, ya, mengamati mereka. Nah, untuk kekurangannya, observasi sendiri itu pada dasarnya butuh kemampuan observasi yang baik. Ya, karena memang tidak semua orang mampu melakukan observasi yang baik. Tapi sebagai seorang calon sarjana psikologi dan ini adalah kemampuan dasar kalian, maka kalian wajib punya kemampuan observasi yang baik, ya. Jadi saya tekankan lagi, pada dasarnya memang
observasi ini mempersyaratkan kemampuan observasi yang baik. Dan tidak semua orang punya kemampuan observasi yang baik, tapi sebagai calon sarjana psikologi, dan kalian harus punya senjata atau alat kerja kalian psikodiagnostik, salah satunya adalah dengan observasi. Berarti otomatis sarjana psikologi, otomatis kalian wajib memiliki kemampuan observasi yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, perilaku karyawan dapat dipengaruhi oleh observer. Ya, meski sebenarnya meminimalisir gangguan kerja, tapi kehadiran kita sebagai observer sangat mungkin membuat karyawan terganggu. Meski dia tetap kerja seperti biasa, atau mungkin kecepatannya jadi melambat, atau mungkin dia merasa diperhatikan, malah ternyata dia mempercepat cara kerjanya karena merasa dinilai dan lain sebagainya. Ini ada error atau ada pengaruh yang disebabkan oleh kehadiran dari observer itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner ini adalah kita menyebar angket sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan tujuannya, isinya sesuai dengan apa yang mau kita nilai atau apa mau kita lihat gitu ya. Kita sebar, ada 10 anggota organisasi, dalam waktu 10 menit kita dapat 10 data. Beda dengan observasi, satu orang mungkin kita harus mengobservasinya 30 menit baru dapat satu data dari satu orang gitu ya. Tapi kalau dari kuesioner kita dapat 30 data sekaligus, ya. Kemudian tinggal dianalisis. Jadi sifatnya, kelebihannya kuesioner ini adalah murah, hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga, gitu ya. Kemudian dapat mengumpulkan data dari banyak orang secara cepat, dan data dengan mudah bisa diringkas sesuai dengan poin-poin yang kita inginkan. Tapi kekurangannya metode ini membutuhkan waktu, ya. Karena bisa jadi, apalagi kalau modelnya kuesionernya dititip, ya ternyata baliknya 2 minggu lagi. Nah itu yang bikin repot sebenarnya, gitu ya. Kemudian tingkat pengembaliannya rendah kalau modelnya dititip seperti itu, atau biasa muncul respon yang kurang mendukung karena kan pesertanya atau respondennya melihat, wah pertanyaannya terlalu banyak, akhirnya dia malas-malasan jawab, gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi tidak detail. Beda dengan observasi, kita bisa mengupas gitu ya, step by step bagaimana dia melakukan sesuatu. Ketika kita mencoba menggalinya dengan kuesioner, itu terbatas dengan pertanyaan tertutup biasanya. Kalaupun terbuka, mungkin respondennya malas ngisi gitu ya, capek ngisi, ya udah dia bikinnya singkat-singkat saja. Akhirnya menjadi tidak mendetail data yang didapatkan. Ya, ini memang kelemahan dari kuesioner ini sendiri ya. Dan yang terakhir, informasi yang diberikan berkaitan langsung dengan pertanyaan yang diajukan. Jadi tidak bisa dieksplorasi lebih jauh. Beda dengan wawancara. Kalau wawancara kita butuh A, kita butuh A, tapi kita ketika wawancara bisa dapat sampai C, ya, karena eksplorasi dengan probing gitu ya. Kalau di wawancara. Tapi kalau di kuesioner nggak bisa. Butuhnya A, yang tersedia memang hanya A saja dari jawaban responden. Teknik berikutnya adalah dokumentasi atau teknik manual atau record. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, dokumentasi ini kita dapat informasi dari catatan, foto, dan lain sebagainya. Kelebihannya adalah sumber informasi ini baik pada suatu prosedur pelatihan. Apalagi kalau kita bicara tentang sejarah organisasi, oh dia ternyata ada punya ringkasannya, ya udah kita pakai teknik dokumentasi aja. Ngapain lagi kita mengarang bebas gitu, sementara dia udah punya. Jadi kita tinggal cantumkan sumbernya saja, gitu ya. Kemudian objektif, karena dari data yang sudah mereka punya, sumber informasinya baik untuk tugas pekerjaan baru. Misal kalau seandainya kalian ingin bertanya tentang job desk karyawan, gitu ya, kalian bertanya, ada nggak perusahaan punya nggak job desk perjabatan gitu. Kalau ada, berarti itu kalian menggunakan seksi jenis metode dokumentasi, gitu ya, dengan cara dokumentasi. Berarti tinggal membaca saja, gitu ya, dan kemudian merangkumnya dalam laporannya kalian, gitu ya. Dan kelebihannya adalah proses pekerjaan yang sedang dilakukan ini juga bisa didokumentasikan. Nah, kekurangannya untuk sesi dokumentasi ini, individu kurang atau tidak memahami bahasa teknis. Kita sebagai orang yang menggunakan data ini, karena kalimat-kalimat yang digunakan itu sangat teknis sesuai dengan istilah-istilah yang ada dari perusahaan, bisa jadi kita jadinya kurang paham ini maksudnya apa, gitu ya. Nah, perlu dikonfirmasi lagi dengan teknik yang lainnya seperti wawancara barangkali, ya.
Dan kadang-kadang data yang dokumentasi yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak ada waktu updating secara berkalanya. Akhirnya sudah ada perubahan, tapi yang data dokumentasinya ini tidak dirubah. Akhirnya nggak update, ya. Akhirnya ada banyak beberapa data itu sifatnya ya sudah nggak terpakai lagi atau sudah kuno gitu ya, udah nggak relevan lagi. Kemudian ini tadi ada tambahan online teknologi atau software. Tadi yang Dino yang nggak ada ya. Ini yang dari kelebihan dan kekurangan ini dari Sinha. Ada tambahannya dengan online teknologi atau software. Biasanya dengan metode ini sifatnya lebih objektif. Ini mirip seperti kuesioner gitu ya, dan dokumentasi. Minimalkan gangguan kerja, peserta diminta mengisi form. Ya mungkin dengan Google Form barangkali gitu ya. Kalau modelnya adalah online, kita minta bantuan diisi karyanya mengisi dengan model Google Form untuk melihat job desk-nya seperti apa gitu ya, terus kemudian tugas seperti apa, kebutuhan pelatihan seperti apa dengan Google Form, kemudian keterlibatan manusia terbatas pada saat yang dibutuhkan saja, karena kita hanya membuat formnya kemudian kita sebar, ya udah nanti kita tinggal menunggu hasil saja, jadi memang lebih murah gitu ya, lebih murah, lebih cepat gitu ya. Kekurangannya, online teknologi ini dianggap dapat mengancam karyawan dalam hal karyawan yang tidak paham dengan penggunaan form gitu ya, atau tidak paham atau tidak melek teknologi gitu. Akhirnya dia merasa terancam dengan adanya pengumpulan data dengan metode ini. Kemudian manajer dapat menggunakan informasi itu untuk memberikan hukuman yang mengarah pada pelatihan. Jadi seakan-akan untuk mengidentifikasi mana karyawan yang kemudian tidak cakap, itu kemudian dihukum dengan diberikan pelatihan. Jadi pelatihan tidak lagi dianggap sebagai sebuah fasilitas, tapi menjadi sebuah hukuman, gitu ya. Dan yang terakhir, terbatas pada pekerjaan yang membutuhkan interaksi dengan pelanggan melalui komputer atau telepon. Ya, memang hanya pekerjaan tertentu saja. Kalau seandainya dia sudah berpengalaman dan tidak terupdate dengan komputer atau internet atau teknologi lainnya, bisa jadi kita harus mewawancara isi formnya langsung kepada yang bersangkutan, gitu ya. Kita tetap dapetin datanya. Yang kelima, metodenya wawancara. Wawancara ini baik untuk mengungkap kebutuhan pelatihan secara detail dan mengetahui penyebab dan solusi dari suatu permasalahan. Karena kita konfirmasi langsung ke orangnya atau ke manajernya atau ke atasannya, gitu ya. Isu-isu yang muncul secara tidak terduga akan dieksplorasi. Ya, jadi kita kalau ketemu gitu ya, kalau wawancara ini, kalau untuk TNA ini wajib digunakan ya. Bahkan ketika kita menjadi seorang pelatih eksternal pun kita harus bertanya kembali terkait dengan masalahnya yang ditemui itu seperti apa, untuk mengidentifikasi apakah benar-benar yang dibutuhkan pelatihan yang mereka minta gitu. Ini sering saya lakukan ketika ada perusahaan minta, Ibu bisa nggak kasih pelatihan coaching misalnya seperti itu ya. Masalahnya di mana Pak? Kenapa kemudian Bapak terpikir untuk melakukan memberikan pelatihan coaching untuk supervisornya gitu ya? Iya, karena mereka banyak karyawannya bermasalah, ternyata mereka nggak mampu bantu selesaikan ya si atasannya gitu. Jadi setelah dieksplorasi lagi, ternyata butuhnya itu bukan coaching tapi konseling. Ya beda ya, kalau kita bicara tentang coaching berarti tentang bagaimana membantu si karyawan ini cakap dalam pekerjaannya. Tapi kalau konseling membantu karyawan untuk menyelesaikan masalahnya. Meski dalam pelatihan ini sering digandeng gitu, coaching dan konseling, tapi secara tujuan pada dasarnya beda gitu ya. Jadi kita jadi tahu fokusnya. Kita boleh aja Pak, ini sebenarnya Bapak butuhnya konseling, tapi karena ternyata untuk pelatihannya ini bisa kita gandeng, kita jelaskan dulu tentang coaching, habis itu kita lebih dalamnya nanti di konseling untuk praktek dan simulasinya. Jadi boleh seperti itu, gitu ya. Ini kondisi ketika mengeksplorasi untuk kebutuhan klien melalui proses wawancara. Pertanyaan ini juga dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi ini kelebihan juga wawancara. Ketika di tengah jalan ketahuan bahwa ini tidak tergali dengan baik, kita mau pindah atau kita pindah topik gitu ya, itu ya bisa sah saja. Tapi kalau kuesioner kan nggak bisa. Kita awalnya udah mencurigai ini, kita eksplorasi ini, ternyata berubah, berarti kan ganti kuesioner lagi ya, ulang lagi dari awal mereka untuk ngisi data gitu. Kekurangannya dengan metode wawancara yang pasti memakan waktu. Kita wawancara satu orang bisa 30 sampai 40 menit bahkan sampai 1 jam gitu ya.
Kemudian kita datanya jadinya banyak sekali. Jadi kita sulit untuk menganalisis data mana nih yang berhubungan langsung dengan tujuan kita ya, training needs analysis. Kemudian pastinya kemampuan wawancara harus mumpuni. Nah, ini sama prinsipnya seperti observasi tadi. Kemampuan wawancara harus mumpuni. Tidak semua orang punya kemampuan wawancara yang baik, tapi sarjana psikologi wajib punya kemampuan wawancara yang baik karena itu adalah alat kerjanya atau psikodiagnostik ya. Jadi wajib punya kemampuan wawancara yang baik. Udah dapat belum sih wawancara? Lagi, Bu. Lagi. Semester ini, Bu. Kita langsung digunakan gitu ya. Jadi memang untuk wawancara ini kalian harus mulai memahami mulai dari bangun raportnya, kemudian mulai dari menyusun guideline-nya, bangun raportnya, kemudian kalian memprobingnya itu harus paham, tapi kemudian membuat analisis berdasarkan hasil wawancara. Yang keempat, kadang-kadang sulit dijadwalkan karena si responden itu udah tahu kalau diwawancara tuh ngabisin waktu soalnya, dan itu ganggu kerjanya dia, akhirnya menjadi sulit. Kalau mengambil Sabtu Minggu dia juga malas karena itu cuma hari liburnya, jadi dia nggak mau juga. Jadi dia akan mencari kapan ya saya nggak terlalu sibuk gitu ya, misal seperti itu. Kalau seandainya kondisinya adalah kita masuk ke instansi yang memang penanggung jawabnya itu kerjanya terus menerus gitu ya. Tapi kalau rada santai gitu ya, misalnya kayak sekolah nih tidak di masa-masa ujian, barangkali kepala sekolahnya santai, wakil kepala sekolahnya santai, guru-guru juga hanya ngajar aja gitu ya, dan menilai, ya mungkin bisa dilakukan pada saat-saat seperti ini gitu ya. Subjek hanya memberikan informasi yang menurutnya hanya info tersebut yang dibutuhkan. Nah, si subjeknya mungkin dalam masa proses wawancara itu dia menilai-nilai nih, kalian ini pertanyaannya ke arah mana gitu ya. Kemudian dia nanti akan merespon dan memilah-milah juga informasi apa yang mau dia kasih ke kalian gitu. Jadi ini yang kalau raportnya tidak terlalu bagus, akhirnya efeknya akan seperti itu. Responden akan membatasi responnya untuk memastikan kalian mendapat informasi sebatas apa yang kalian butuhkan saja. Padahal mungkin yang lebih dari itu bisa dia berikan ya kalau seandainya respondennya itu talkative gitu ya. Yang susah kalau respondennya nggak talkative, dalam artian nggak banyak bicara gitu ya, nggak banyak bicara, akhirnya ya terbatas informasi yang diberikan kepada kita. Yang terakhir itu adalah FGD. Ya, FGD ini kita ngumpulin orang, kemudian kita kasih dia masalah, dan kemudian dia yang mendiskusikan. Enaknya FGD adalah kalian ngumpulin orang-orang yang ada di sana, terus kalian minta untuk mereka mendiskusikan masalah mana yang ingin mereka selesaikan terlebih dahulu, atau isu-isu mana yang mereka alami gitu ya. Mereka mendiskusikan dan mereka memberikan jawabannya dengan cara diskusi. Itu sangat terbantu sekali. Kalau seandainya kalian kasih dengan metode FGD, mereka yang punya masalah, mereka juga yang mencari solusinya. Kita tinggal melaksanakan pelatihannya saja. Pada dasarnya udah tahu gitu, udah kuat. Kira-kira dia butuhnya itu pelatihan apa, gitu ya. Kemudian yang terakhir, pertanyaannya dapat dimodifikasi untuk mengeksplor isu-isu yang tidak terduga. Karena di bagian akhir di FGD kita bisa tambahkan bagaimana solusinya ya terkait dengan masalah tersebut, gitu ya. Apa kira-kira faktor yang mempengaruhi hal ini, ya? Atau mungkin apa kita bisa susun pertanyaan terbuka seperti kira-kira solusinya seperti apa dari permasalahan ini. Kita jadi tahu sebenarnya permasalahan yang mereka ungkapkan mana yang bisa diselesaikan dengan pelatihan. Ingat, yang bisa diselesaikan oleh pelatihan hanya yang terkait dengan kompetensi saja dan pengetahuan. Tapi kalau seandainya hanya pengetahuan saja, itu lebih ke seminar. Jadi kalau saya minta memang untuk di mata kuliah ini kalian mengejar itu bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi kompetensinya. Jadi modelnya bukan seminar, tapi workshop, gitu ya. Workshop ibaratnya mereka mencobakan apa yang kira-kira mereka butuhkan. Misal, ketika kalian memberikan ketemunya itu adalah pelatihan tentang leadership misalnya, berarti mereka diberikan kasus untuk mengasah kemampuan leadership-nya mereka, bukan diberikan teori kayak gini loh jadi leader, kayak gini loh faktor-faktor yang mempengaruhi leader, kayak gini loh definisi leadership. Nggak seperti itu saja. Tidak hanya seperti itu saja. Jadi tetap ada level pengetahuannya, tapi kalian harus kemudian melakukan simulasi. Dia dikasih kasus, kemudian dia mendiskusikan, dia mempresentasikan, dia role play, kalian jadi anak buah, dia melakukan coaching dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu ya ketika kita bicara tentang leadership. Sama seperti manajemen waktu. Kalau manajemen waktu, kalau level pengetahuan kita hanya menjelaskan tentang apa itu manajemen waktu, faktor-faktor yang mempengaruhinya, pemicu ketika kita sulit melakukan manajemen waktu gitu ya. Apa itu prokrastinator, hanya sekedar level pengetahuan. Tapi kalau seandainya kita berikan dia tugas, ini loh tugas kalian harus diselesaikan dalam 3 menit,
30 menit kira-kira kalian akan menyusunnya seperti apa? Kerjakan, bisa seperti ya. Itu dia langsung mencoba ya, mempraktekkan kira-kira dia memanage seperti apa. Baru kemudian kita brainstorming. Itu baru boleh namanya workshop. Tapi kalau hanya sekedar kalian yang ceramah satu arah seperti saya kepada kalian saat ini adalah ceramah. Kalian tidak melakukan. Tapi kalau seandainya saya bilang kalian wawancara ya orangnya, perusahaannya, itu berarti sudah workshop, berarti sudah pelatihan. Jadi pada dasarnya di mata kuliah ini adalah workshop 1 semester untuk menyusun pelatihan. Makanya kalian diminta step by step melaksanakan setiap tahapan yang saya minta, ya, terkait dengan menyusun pelatihan. Karena yang saya kejar itu adalah hasil pelatihan dari mengikuti mata kuliah ini dengan pengembangan kompetensi menyusun rancangan pelatihan. Tapi kalau saya hanya memberikan materi satu arah, kalian baca, ikut kuis, itu baru level pengetahuan. Mungkin kalian bisa menjelaskan apa itu perbedaan kelebihan antara observasi, wawancara, FGD dan lain sebagainya. Tapi apakah kalian bisa melakukannya atau tidak untuk kepentingan training needs analysis? Kalau nggak dicobakan, berarti tidak sampai pada level kompetensi, ya. Jadi seperti itu. Jadi paham ya kenapa kemudian saya sangat mewanti-wanti kalian paham materi ini, karena yang saya kebut itu bukan saya sebenarnya, kepentingannya itu pada kalian. Kalau saya sih buat apa lagi gitu ya. Kalau saya hanya sekedar untuk menjalankan kewajiban saya gitu ya. Tapi yang saya inginkan adalah tujuan dari adanya kelas ini tercapai, yaitu kalian mampu menyusun rancangan pelatihan dengan melaksanakan step by step sesuai dengan arahan saya. Dilaksanakan, dilakukan gitu ya. Jadi tidak sekedar dipahami. Tapi kalian akan lebih mampu memahami ketika kalian bisa melaksanakan ini dengan baik. Kekurangan dari proses FGD ini adalah memakan waktu dan untuk mengorganisasikannya. Karena setidaknya untuk satu kali sesi FGD kita butuh sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam. Sampai mereka bisa menggunakan solusinya. Bahkan lebih kalau seandainya orangnya banyak gitu ya. Yang kedua, anggota kelompok hanya memberikan informasi yang menurutnya hanya info tersebut saja yang dibutuhkan. Karena kita berbekal pada penyampaian dari si individunya dalam sesi diskusi gitu ya. Makanya kadang-kadang ya dia akan membatasi informasi yang dia berikan gitu ya. Anggota kelompok enggan berpartisipasi jika status atau posisi di setiap anggota itu berbeda. Kalian kita ngumpulin ada kepala sekolah, ada wakil, ada guru biasa, itu mereka jadi yang guru biasa jadi segan-segan menyampaikan pendapat karena di sana ada atasannya. Ini sering terjadi. Makanya kalau untuk di sesi untuk diskusi kalau tidak setara itu sebaiknya dihindari ya, sedapat mungkin memang yang setara. Misal kayak kalian mau FGD pada siswa OSIS gitu ya, ya sudah anggota OSISnya aja, nggak usah ada pembinanya di sana gitu ya. Kalau OSIS kan sesama siswa gitu ya, masih setara lah walaupun di sana ada ketua, sekretaris dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai ada guru di sana jadinya mereka akan jadi takut-takut menyampaikan pemikirannya gitu ya. Sampai sejauh ini, apakah ada yang mau bertanya terkait dengan metode pengumpulan data? Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Siapa nih yang bertanya tadi? Okta ya? Jaringannya susah, jadi nggak on kamera. Ya, nggak apa-apa. Yang pengumpulan data ini kan ada beberapa cara. Yang caranya itu satu aja atau mungkin digabung, misalkan wawancara sama pakai kuesioner, itu boleh atau gimana itu? Untuk penggunaan di kuliah ini minimal 3 ya, 3 alat, 3 metode untuk training needs analysis di proses perkuliahan ini minimal 3 metode. Kalian bisa pakai observasi, wawancara, terus satu lagi misalnya studi dokumentasi. Atau mungkin kalian bisa pakai online software, kalian pakai wawancara, kemudian kalian tambah dengan dokumentasi, itu boleh. Ya, kuesioner, FGD, tambah wawancara, bagus banget. Itu yang gede-gede semua ya, berat banget tapi jungkir balik ngerjain analisisnya. Ya, tapi minimal 3. Boleh semuanya, Bu, boleh ya. Siap-siap tapi analisisnya ini ya.
jor-joran juga. Kalau seandainya bisa melakukan semua, pasti kalian langsung dapat nilai tambahan dari saya. Ya, karena analisisnya juga nggak main-main pastinya. Kalau seandainya ada kuesioner di sana, ada wawancara, observasi, FGD gitu ya. Nggak usah pakai online deh, online software mungkin bisa ditemui, jadi bisa langsung isi langsung kuesionernya, ya udah berarti 5 gitu ya. Itu ibaratnya kalian udah melakukan semuanya gitu. Itu udah bagus banget. Yang pasti dokumentasi, kalau mereka punya dokumen itu kalian minta apakah bentuknya foto, terus kemudian catatan, buku dan lain sebagainya terkait dengan organisasinya, itu kalian udah terbantu separuhnya gitu ya. Wawancara itu untuk mengeksplorasi kira-kira dari mereka tuh pandangannya itu seperti apa. Ya. Seperti itu, Okta. Ya, minimal 3 ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, saya lanjutkan dulu. Kita nggak banyak materinya, karena lebih banyak prakteknya. Jadi memang saya sengaja untuk materinya kita mencari waktu yang satu waktu, karena kalau saya minta presentasi takutnya nanti pemahamannya kemana-mana. Makanya untuk di kuliah ini tidak seperti PIO yang saya minta mahasiswanya untuk bergantian presentasi. Tapi kalau seandainya di sini lebih banyak saya mengarahkan satu arah dan kita diskusi saja gitu ya. Jadi pemahamannya satu. Nah, ini contoh kuesioner. Mungkin tujuannya saya ambil dari bukunya Bahar ini ya. Ini tujuannya adalah perencana pelatihannya akan mengadakan pelatihan terkait dengan layanan prima dari karyawan perpustakaan. Jadi memang yang dikejarnya itu bagaimana sih kondisi kualitas pelayanan perpustakaan menurut pengguna perpustakaan. Nah, jadi dia sebarkan tentang angket kepada layanan kepuasan ya, kepuasan layanan terhadap penggunaan angket untuk melihat bagaimana tingkat kepuasan dari pelayanan perpustakaan. Jadi dia melihat kira-kira berapa kali kunjungan perpustakaan, terus kemudian di sana dia ngapain aja, gitu ya, membaca, pinjam buku kah, pengembalian buku, perpanjangan buku, referensi dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian dia melihat kebersihan dan kerapihannya itu seperti apa, komunikasi dari pegawai perpustakaan seperti apa, kelemahan dari pegawai perpustakaan seperti apa, jadwal pelayanannya seperti apa. Jadi dia melihat ini ya komponen-komponen dari pelayanan itu sendiri. Kemudian dia memasukkannya ke dalam kuesioner sesuai dengan kebutuhannya. Ini untuk kuesioner untuk pelayanan ya. Ini diberikan kepada si anggota atau petugas perpustakaannya. Ya, anggota atau petugas perpustakaannya. Apa pernah ikut pelatihan apa belum. Jadi kalau yang tadi ini analisisnya lebih ke analisis organisasi, ini levelnya kalau untuk kemarin yang saya jelaskan ya, ada task analisis, person analisis, ada organizational analysis. Kalau ini di analisis organisasi yang 2 di awal ya. Contoh kuesioner ini karena kita melihat bagaimana kepuasan orang terhadap instansinya yang melaksanakan fungsi pelayanan perpustakaan. Nah, kalau ini lebih ke personnya, ya, ke personnya, ke orangnya. Analisis tentang bagaimana kondisi orang tersebut, apakah dia pernah mengikuti pelatihan, kemudian dia berpikir kompetensi apa dari dia yang perlu ditingkatkan terkait dengan pelayanan. Nah, nanti baru ketahuan apakah sebenarnya yang dibutuhkan di sana adalah teknis pelayanannya, atau jangan kemampuan komunikasi dia dengan pengguna jasanya, atau jangan-jangan teknis handling komplainnya,
menyelesaikan komplain konsumennya, atau jangan-jangan ada hal lain ya. Di skor di nomor 7 itu ada dibuka pertanyaan terbuka gitu ya, dikasih pertanyaan terbuka untuk melihat apakah ada kemungkinan pertanyaan lain yang tidak digali sebelumnya di kuesioner pelayanan ya, atau di nomor-nomor sebelumnya. Jadi seperti itu, kuesioner ini bisa kalian berikan. Bayangkan ketika kalian datang ke sekolah, kalian ingin melihat kinerja dari OSIS. Yang menilai kinerja OSIS si pengurus OSIS-nya, gurunya atau siswanya. Siswa yang bukan anggota OSIS. Ada yang bisa jawab? Ketika kalian ingin lihat kecakapan atau kualitas kerja dari anggota OSIS, kira-kira kalian mau ngasih kuesionernya ke gurunya, ke anggota OSIS-nya, atau ke siswa yang bukan anggota OSIS? Pengurus siswa, Siswanya, Bu. Siswanya, Siswanya, Bu. siswa Bu. Ada siswa, ada guru, ada anggota. Semuanya benar. Ya, karena seperti tadi, kalau kita bicara tentang person analisis ke anggota OSIS-nya. Kalau kita bicara tentang organisasinya, kita bisa tanya ke gurunya. Kalau di level task analisisnya, kita bisa tanya ke siswa, ya, yang bukan anggota OSIS. Jadi di kuesioner ini ibaratnya siswa ini adalah pengguna jasa, ya, pengguna jasa dari anggota OSIS-nya, pengurus OSIS-nya. Guru sebagai orang yang paham dengan organisasinya. Kalau di perusahaan ini mungkin guru itu seperti, terutama untuk wakil kemahasiswaan gitu ya, itu seperti komisaris gitu ya, atau direktur gitu, yang paham, yang mungkin dia tidak terlibat langsung, tapi dia memantau kinerja dari pengurus organisasinya gitu ya. Sementara si organisasinya sendiri, pelaksana itu adalah di person analysis. Si individunya sendiri bisa menilai apakah dia cakap atau tidak dalam melaksanakan pekerjaannya. Seperti kuesioner yang tergambar saat ini, itu adalah person analysis. Jadi dia lihat apakah dia sudah kinerjanya sudah baik, apakah dia punya kendala, kira-kira dia punya masalah itu di mana. Nah, kalian tinggal mengecek nanti dari kuesioner yang diberikan, kuesioner singkat yang diberikan, kira-kira mereka melihat masalah yang utama itu apa. Dan kalian bisa mencari tahu gitu ya, yang mana yang paling urgent untuk diselesaikan, dan itu bisa kalian selesaikan dengan pelatihan. Di sanalah kemudian alasan kalian untuk melaksanakan pelatihan apa itu lebih kuat. Jadi memang ketika kalian datang, itu nggak sekonyong-konyong si organisasi bilang, kami mau pelatihan leadership ya, karena anak kami nggak bisa memimpin. Kami mau pelatihan komunikasi ya, karena kemampuan komunikasi anak ini kurang bagus gitu ya. Kami mau pelatihan tentang manajemen ya, karena ternyata manajemen waktu anak-anak ini nggak bagus. Bukan seperti itu. Ya, jadi sebagai seorang profesional yang paham dengan konsep penyusunan rancangan pelatihan, kalian harus membuat dulu namanya training needs analysis dengan pendekatan-pendekatan yang ada ini. Ya, dikumpulkan dulu datanya, kalian lihat apa benar-benarkah pelatihan yang dibutuhkan itu seperti yang mereka minta gitu ya, atau jangan-jangan ada hal lain, ada yang lebih urgent yang harus diselesaikan dengan pelatihan karena ini terkait kompetensi dan terhubung langsung dengan kinerja organisasinya, yang itu yang harus diselesaikan lebih dulu, dan itu bisa diselesaikan melalui pelatihan. Selagi itu terkait dengan kompetensi, dan kompetensi fokus kita di sini adalah kompetensi psikologis, karena itu yang bisa kalian ajarkan. Kalau nanti saya berharap kompetensi teknis, ya nggak bisa. Contoh misalnya nih, perusahaan ini butuh ini ya, meningkatkan kompetensi Excel, Microsoft Excel. Ya itu bukan gawainya anak psikologi, karena itu udah kompetensi teknis. Ya harusnya ngajarin itu mungkin modelnya mentoring dari atasannya, bukan anak psikologi. Tapi kalau dia bilang butuhnya itu tentang regulasi diri ya, butuhnya itu tentang komitmen kerja ya, butuhnya tentang tanggung jawab ya, butuhnya tentang etika publik ya, tentang nasionalisme ya, dan lain sebagainya yang sifatnya adalah nilai-nilai, value gitu ya, dan kompetensi psikologis gitu ya, soft skill, itu bisa kalian bantu untuk selesaikan. Tapi yang sifatnya terlalu teknis terkait dengan pekerjaan, yang bantu mereka untuk pekerjaan, itu bukan gawainya kalian. Ya, seperti itu. Ada yang mau bertanya?
Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Alhamdulillah kalau jelas, kita akan langsung ke tugasnya kalau begitu. Terus saya nggak mau ngasih ini. Karena susah bagi kalian untuk mengadakan FGD, takutnya orangnya nggak ngumpul ya. Ini bukan UTS, tapi tugas. Karena UTS kita lebih banyak di review materi ya. Nah, kalian sudah mulai bisa menyusun proposal rancangan pelatihan kalian. Rancangan kalian dengan format ada sampulnya, ada kata pengantarnya, ada daftar isi, tabel, dan gambar. Di bab 1 kalian jelaskan tentang latar belakang pelatihan sebagai usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Kemudian jelaskan tentang deskripsi sasaran, sejarah organisasi, visi misi, tujuan, nilai-nilai organisasi, sistem budaya. Nah, ini kalian sudah mulai jalan dengan model dokumentasi dan wawancara. Sudah boleh gitu ya, gunakan panduan wawancara yang sudah dibuat secara individu, mungkin didiskusikan. Kalian harus sediakan juga panduan wawancara untuk organisasi yang akan kalian menjadi sasaran pelatihan. Target dan proses operasional organisasi atau perusahaan, alasan perlu dilakukannya pelatihan. Nah, di sini ada struktur organisasi dan job desk. Dan job desk dari yang ada di struktur gitu ya. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bab 2, itu asesmen kebutuhan pelatihan. Dilakukan dengan metode pengumpulan data apa yang akan kalian gunakan, prosedurnya kurang lebih seperti apa, nanti lengkapnya akan saya kirimkan bahannya di grup nanti ya, di WAG, dan lakukan analisis datanya dengan kesimpulan bahwa organisasi tersebut membutuhkan pelatihan apa menurut kelompok. Sampai sini aja dulu, ini di Ansur sudah mulai dibuat tugasnya ya. Saya sengaja memang tidak menggunakan waktu reguler sekolah karena saya tahu barangkali ada kalian membutuhkan untuk ke lapangan dan itu harus di jam kerja, makanya jam kuliah itu digunakan untuk lebih banyak menggunakan untuk mengambil data di lapangan ya, seperti ini. Dan ini harus akan kita diskusikan minggu depan, dipresentasikan masing-masing kelompok di kelasnya masing-masing. Makanya saya minta kelas gitu ya, nama-nama kelas untuk namanya, untuk saya tahu mana yang kelompok itu terdiri dari teman satu kelasnya saja. Itu kita akan diskusi di WAG kelas kecil saja, ya, diskusi di WAG kelas kecil saja. Sementara kelompok yang sifatnya gabungan, ada anggota dari kelas lain di kelompoknya, itu akan kita diskusikan di kelas besar. Jadi tidak memenuhin WAG-nya kelas besar juga kalau memang dia hanya di kelas satu kelas semuanya, misal kelas A saja semua anggota kelompoknya, berarti kita cukup diskusinya di WAG kelas A saja. Tapi kalau ada anggota kelompoknya ada yang kelas A, B, dan D misalnya gitu ya, berarti kita otomatis akan diskusi di WAG kelas besar. Ya, seperti itu. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Ini tugas dalam minggu ini ya. Jadi minggu depan akan kita diskusikan. Diskusikan secara fleksibel, ada yang siap, tapi paling lama Sabtu itu udah harus beres. Jadi Sabtu kita sudah mulai diskusi. Gunakan, kalau memang kalian butuh ke lapangan, gunakan jam kuliah kita sesuai dengan kelasnya itu untuk ke lapangan. Kalau tidak, mungkin perwakilan kelompoknya saja yang pergi ke lapangan, tapi yang lain membantu untuk analisis. Jadi berbagi tugas saja, se-fleksibel mungkin. Tapi yang pasti harap semua anggota kelompok itu memberikan kontribusi yang optimal untuk kelompoknya, ya, karena nilainya tetap individual, tidak berkelompok. Jadi bisa aja anggota kelompoknya dapat A semua, dia sendiri dapat C kalau ternyata kedapatan dia tidak membantu atau kontribusinya terhadap kelompok itu sangat minim. Ya, jadi tetap harus optimal untuk ya kontribusinya. Ada yang mau bertanya?
Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Pada itu ini Bu, pada kan daftar isi tabel gambar. Pada tabel dan gambarnya ini tabel gambar seperti apa ya, Bu? Misal kalian ada struktur organisasi, berarti itu gambar struktur organisasi. Kalian ada tabel tentang komposisi dari orang-orang yang ada di organisasi, berarti ada daftar tabel, ya. Kalau belum ada, dikosongin aja dulu, ya. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Nanti kalian bisa lihat di skripsi-skripsi, ya, di laporan karya tulis ilmiah itu pasti ada daftar isi, ada daftar tabel, dan ada daftar gambar. Seperti itu. Jadi disebutkan tabel 1 itu ada di halaman berapa. Tabel 2 ada di halaman berapa. Gambar 1 ada di halaman berapa. Gambar 2 ada di halaman berapa. Itu seperti daftar isi, ya. Tapi untuk yang tugas pertama ini boleh dicantumkan, boleh tidak. Karena belum final kan. Nanti finalnya ketika laporannya sudah selesai, ini wajib lengkap semuanya ada. Begitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Izin, Bu. Ya, silakan. Silakan. Siapa itu yang sudah minta izin? Sudah diizinkan. Devi, Bu. Ya, silakan Devi. Devi ingin bertanya untuk yang deskripsi sasaran tadi, yang untuk bagian training itu berarti kita sudah harus melakukan pengumpulan data berarti, Bu, Iya. untuk tugas kelompok ini. Iya, memang. Ini tugasnya ngumpulin data. Seperti materi kita hari ini. Ya. Pada dasarnya pengumpulan data ini 2 minggu ya yang dibutuhkan datanya. Kalau memang minggu depan belum final, yang presentasi hanya yang sudah selesai saja ngumpulin data. Dalam artian ini data baru, data awal ya gitu. Tapi kalau dalam 2 minggu itu harus final. Karena untuk proposal nanti kita sudah harus beres sampai dengan bab 3. Ya, bab 3. Kalau sampai di limit di UTS, itu kalian sudah sampai bab 3. Setelah kegiatan ini kita akan belajar tentang tipe pelatihan. Ini masih materi ini ya. Materi tentang saya ngasihnya bertahap dulu. Jadi saya nggak mau bebani kalian dengan ini. Tipe-tipe pelatihan ini udah di bab 4. Ini masih materi dengan via Zoom. Ini masih via Zoom. Tapi ketika sampai di sini, nah ini kita udah tatap muka. Seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ini harus dicobain. Yang behavior modeling. Karena kita akan lebih banyak main di behavior modeling nanti. Ini harus kalian cobain. Jadi nggak bisa tidak dicobain. Yang ini yang harus bergantian ke kampus. Ya, 2 kelompok nyobain game simulation, 2 kelompok nyobain business game, 2 kelompok nyobain case study in basket teknik dan role play. Nah, kalau udah selesai itu, kalian sudah bisa menyusun modul pelatihan. Kalau sekarang baru sekedar untuk pengumpulan data awal untuk fungsinya untuk training needs analisis dulu. Makanya yang ini dulu. Jadi diansur-ansur memang. Ini saya skip tugas kelompok yang ini. Karena kalau seandainya tatap muka, ini FGD wajib dilakukan. Tapi masalahnya sulit karena sekarang ini kalian nggak mencobain gitu ya, nggak nyobain. Kalau saya minta kalian untuk FGD, tapi kalian nggak nyobain, kalian pasti bingung gitu. Jadi nanti FGD-nya kita tidak mencobakan di pengambilan data awal, tapi nanti akan kita cobakan dalam hal pelaksanaan pelatihan. Dan ini akan disimulasikan ketika kita tatap muka nanti ya, secara bergiliran. Khusus yang di Padang saja.
Jadi memang mengambil data awal ya. Siapa tadi nanya? Devi ya? Iya, Bu. Nah, Devi. Jadi memang udah ngambil data kita, Devi. Kan tadi yang Ibu jelaskan memang pengumpulan data. Jadi kalian sudah turun untuk mengambil data, tapi belum melaksanakan pelatihan. Baru mengambil data untuk mencari tahu, mendiagnosa penyakitnya organisasi. Ya, mendiagnosa penyakitnya kira-kira mana yang bisa dikasih pelatihan dan pelatihannya apa. Jadi ibaratnya dokter ini baru pada sesi mendiagnosa, pasiennya datang dan dia ngeluarin stetoskop, ngecek, wawancara, observasi muka pasien. Seperti itu yang kalian lakukan. Ya, sampai akhirnya si dokternya tahu, oh ibu sakit ini, oh ibu ada masalah di sini. Nah, sampai di sana yang diminta dalam pertemuan ini. Oh organisasi ini butuhnya ini. Ini yang terkait dengan kompetensi. Ini bisa diselesaikan dengan pelatihan. Jadi sampai situ deh. Kalau nggak dapat datanya, kamu nggak bisa ngomong sampai ke sana. Baik. Oke. Ada lagi? Ada? Atau sudah paham semuanya? Izin Bu, Ya, silakan. berarti untuk sampai Sabtu depan tuh kami buat sampai dengan latar belakang Bu. Sampai bab 2. Oh sampai bab 2 Bu. Ya, sampai bab 2. Kalau latar belakang kan itu baru bab 1. Jadi sudah harus dibuat pendahuluan dan asesmen kebutuhan pelatihan. Sudah sampai TNA. Waktunya 2 minggu. Ya, 2 minggu. Minggu depan, dalam minggu ini ya, besok kan Senin sampai Jumat, kalau ada yang sudah melakukan, sudah boleh dipresentasikan. Kalau tidak, berarti kita baru presentasinya di minggu depan. Ya, tapi menjelang itu saya akan jelaskan juga nanti di minggu depan itu tipe pelatihan ya. Ya, seperti itu. Tadi yang bertanya. Ada lagi? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Jadi seperti yang saya kirim di grup ya, di WAG, tugasnya itu dari bab 1 diansur mulai bab 1 dan bab 2. Dan akan dipresentasikan sesuai dengan kelasnya. Di 2 minggu lagi. Di minggu ini fokusnya ada di pengambilan data. Kalau ada yang masih ingin mengajukan surat, silahkan bikin surat permohonannya. Mudah-mudahan di hari Senin atau Selasa itu suratnya sudah jadi, akan saya kirim. Ya, soft copy-nya ke grup. Kalau memang membutuhkan surat. Kalau tidak membutuhkan surat, ya boleh kalian langsung mengambil datanya. Jangan lupa bikin outline-nya dulu. Kalau wawancara, tekniknya kalian harus kalian harus bikin outline wawancaranya. Kalau observasi, kalian juga bikin guideline observasinya dan buat laporan observasinya. Ya, mungkin di observasi akan lebih mudah kalian saat ini menggunakan anecdote record saja. Ya, nanti bisa ulang-ulang lagi baca materi tentang observasinya yang sudah dipelajari minggu lalu. Kalian dengan menceritakan gitu apa yang kalian lihat secara detail tanpa melakukan judgement terhadap hasil observasinya, itu yang kemudian dimasukkan di laporannya sebagai hasil observasi. Ya, nanti kemudian diidentifikasi evidence mana yang kira-kira mendukung kesimpulan kalian terkait dengan
identifikasi pelatihan yang dibutuhkan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan materinya sampai hari ini, untuk hari ini gitu ya. Kalau ada yang bertanya, jangan sungkan-sungkan, tulis saja di grup, biar semuanya juga tahu terkait dengan apa yang ingin kalian tanyakan gitu ya. Jadi nanti akan dijelaskan dan dijawab sebisa mungkin ya. Oke. Kalau seandainya sudah, terima kasih atas waktunya. Selamat mengambil data. Kalau ada kendala di lapangan, tolong segera dikoordinasikan. Yang pasti kalian harus mengantongi dulu izin dari organisasinya untuk kalian mengadakan pelatihan ya. Ini yang repot, kadang-kadang mereka bilang oke, tapi ternyata habis itu nggak bisa lah, yang inilah dan itulah segala macam. Kalau ditanya kapan akan dilaksanakan pelatihan, prediksinya antara akhir November paling cepat atau awal Desember paling lama. Ya, itu di agendanya kita. Itu ibaratnya materi kita udah selesai, sampai dengan evaluasi, itu kalian sudah boleh melaksanakan pelatihan paling cepat di akhir November. Ya, dan selambat-lambatnya di awal Desember. Kalau butuh surat, silakan dibuat surat permohonannya. Kalau tidak, berarti kalian bisa langsung mengambil datanya. Harus 3 pendekatan ya. Mungkin yang nggak membaratkan itu minimal dokumentasi, itu kalian harus punya gitu ya, dokumentasi. Terus kemudian itu udah bantu 1, kalian bisa bikin kuesioner, kalian bisa lakukan observasi dan wawancara, atau mungkin kalian memungkinkan untuk lakukan FGD, silahkan gitu ya, atau dengan software ya. Kalau ternyata memang organisasinya jauh dan kalian akan melaksanakan pelatihan sifatnya online. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Nanti selanjutnya untuk melihat kembali materi ini akan saya share lagi linknya. Kalian bisa ulang lagi untuk menonton. Dan kalau seandainya kurang saya jelaskan, kalian bisa tanya di grup ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Aktivitas kita sama-sama.